memperingati May Day, Hari Buruh Internasional. Kalau suasananya berbeda dan kemudian kami pemerintah bagaimana kami memfasilitasi, saya kira pertama itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi teman-teman konfederasi yang ingin merayakan peringatan Hari Buruh Internasional. Yang kedua juga ini bagian dari semangat kebersamaan kita dalam menghadapi gejolak geopolitik, geoekonomi dunia. Di dalam negeri kita harus bersatu, kita harus rukun. Sebagaimana kemarin kami sampaikan, antara pemerintah, sektor swasta, sektor usaha, sektor industri, dan teman-teman pekerja, bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus bersatu. Jadi semangatnya itu, kami memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman buruh supaya lancar. Perizinan kami bantu, pengen peringatan di Monas, karena juga itu tidak melanggar undang-undang, kami fasilitasi. Begitu kira-kira. Terima kasih. Selamat Hari Buruh semua pekerja Indonesia. Tetap semangat. Oke. Setidaknya kan ada 6 tuntutan Mas yang mungkin nanti juga akan disampaikan secara langsung gitu ya kepada Presiden. Teman-teman masih semangat? Tapi kira-kira mau nanti kita bergoyang bersama-sama? Hari perayaan buruh sedunia, setelah nanti itu disampaikan kepada Presiden, apakah langsung ditindaklanjuti atau ada proses-proses Indonesia maju? Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya beberapa sudah sedang kita kerjakan ya. Salah satunya berkenaan misalnya dengan masalah mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan ya, substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Kita pengennya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah juga kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari. Begitu, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, saudara, baru saja kita simak tadi pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi di kawasan Monas, Jakarta. Tentunya ini terkait dengan peringatan Hari Buruh yang digelar pada hari ini, di mana tadi disebutkan bahwa pemerintah siap mengakomodasi sejumlah tuntutan yang akan disampaikan buruh di hari ini. Tentunya tadi ada juga salah satu poin yang disampaikan bahwa kita perlu bersatu untuk menghadapi tantangan dan juga gejolak geopolitik serta ekonomi dunia di tengah kondisi yang sekarang ini. Dan saudara, untuk membahas terkait dengan aksi buruh pada hari ini, tentunya kita kaitkan juga dengan bagaimana gejolak ekonomi yang sedang berlangsung juga di saat yang bersamaan. Bergabung bersama kami di studio, Direktur Eksekutif Stelios, Mas Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, tadi kita dengarkan bersama-sama ya pernyataan dari Pak Prasetyo Hadi terkait dengan kita sekarang lagi di tengah gejolak yang luar biasa gitu ya, dari dunia kemudian berdampak ke Indonesia tentunya. Dan tentunya untuk peringatan Hari Buruh hari ini tentunya berbeda dengan beberapa tahun belakangan ya, karena dengan kondisi yang berbeda juga seperti itu. Anda melihatnya seperti apa nih Mas, peringatan Hari Buruh ini di tengah tantangan yang luar biasa kita hadapi sekarang? Ya, situasinya memang cenderung berbagai indikator ekonomi ini tidak bisa dipungkiri lagi itu mengarah pada tren memang menurun ya. Tapi kalau kita melihat tuntutan-tuntutan dari teman-teman pekerja itu sebenarnya selalu relevan apapun zamannya. Ekonomi sedang tumbuh, itu masih relevan bicara soal masalah outsourcing. Ekonomi sedang mengalami masa sulit, masih relevan juga. Nah, tapi saya melihat begini, ada isu fundamental juga yang disuarakan teman-teman pekerja. Itu spesifik salah satunya di tahun 2025 adalah ada suara-suara untuk mendorong segera mengesahkan RUU perampasan aset. Karena ini merupakan satu hal yang cukup progresif juga. Ada beberapa yang menyuarakan bahkan untuk mendorong undang-undang pajak kekayaan. Karena kita melihat juga negara sedang butuh uang dan efisiensi anggaran kan dampaknya juga cukup luas terhadap banyak PHK massal. Jadi kalau negara butuh uang bisa jadi salah satu solusinya adalah misalnya pajak kekayaan tadi.
Ada lagi yang kemudian setiap tahun mereka punya isu spesifik soal masalah perumahan. Ya. Ya, jadi selain masalah upah, masalah perumahan. Jadi buruh pun yang sedang dalam bekerja nih ya, tidak menjadi korban PHK, itu pengeluaran terbesar salah satunya adalah untuk cicilan rumah. Kemudian ada 81 juta anak muda itu yang nggak punya rumah. Jadi isu rumah itu juga isu sentral. Ya. Rumahan yang layak. Karena ini juga berkaitan dengan transportasi. Jadi pengeluaran buruh, ya kalau ibaratnya gini, upah harus naik ya, tapi di satu sisi biaya hidup kan kalau bisa dibuat kenaikannya tidak terlalu tinggi. Nah, biaya hidup yang menjadi kontributor, terutama buruh-buruh di kawasan industri, itu adalah biaya transportasi. Karena dari mulai kos-kosannya atau kemudian rumah, itu ke tempat kerja, itu pengeluaran transportasinya itu juga besar untuk bensin, untuk cicilan kendaraan bermotor. Jadi transportasi publiknya itu menjadi salah satu isu yang krusial juga. Selain itu juga ada permasalahan soal kesehatan ya. Ini selalu dituntut setiap tahunnya. Bagaimana layanan kesehatan yang semakin baik buat bagi para pekerja ini. Jadi situasi ini makin membuka bahwa masalahnya lebih besar daripada sekedar upah. Ada PHK tadi ya. Kemudian juga masalah soal semakin besarnya informal. Jadi 58% pekerja kita adalah pekerja informal. Jadi kalau buruh formal misalnya mendorong upah minimum, sebenarnya efek sampingnya adalah yang pekerja informal tuh harapannya upahnya juga bisa lebih banyak naik lagi. Tapi di sisi yang lain kepatuhan terkait dengan upah minimum di sektor informal itu di Indonesia masih sangat rendah. Karena sebagian besar adalah pelaku UMKM juga kan, pemilik usahanya. Jadi makin ekonomi sulit, makin banyak bergeser ke sektor informal, ini nanti akan pengaruh kemana-mana nih. Salah satunya pengaruh ke dividen demografi kita itu semakin kecil, kemudian untuk menjadi negara maju akan lebih berat karena semakin banyak sektor informalnya. Tapi ini konsekuensi dari perlambatan ekonomi. Jadi ada masalah di hulu ekonominya, itu yang kita lihat dan harus terus disuarakan adalah ini kenapa investasi itu secara nominal itu semakin meningkat, tapi realisasi serapan tenaga kerjanya itu semakin turun. Jadi 2020 ya setiap 1 triliun rupiah investasi masuk ke Indonesia itu menyerap 1.300 orang lebih tenaga kerja. 2024 setiap 1 triliun rupiah investasi masuk itu cuma 1.000 orang. Jadi kita nggak hanya mengejar nominal investasinya, tapi juga serapan tenaga kerjanya ini harus dipikirkan. Jadi industri padat karya yang harus dikejar lebih banyak masuk. Jadi hulunya diselesaikan, kemudian masalah-masalah fundamental dan juga banyak cabang lainnya itu juga harus kemudian diselesaikan juga secara paralel. Oke, tapi sebenarnya dengan kondisi kita sekarang yang dalam tanda kutip ini lagi darurat lah istilahnya ya, karena luar biasa PHK di mana-mana, upah pekerja juga ya walaupun naik, ada kenaikan setiap tahun, tapi mereka juga diharapkan dengan biaya hidup yang semakin meningkat juga dengan adanya inflasi dan juga kenaikan harga seperti itu. Nah, Mas Bima melihatnya seperti apa? Apakah kita fokus dulu ke hulunya atau kita bereskan dulu nih masalah-masalah yang mendadak, yang darurat yang harus segera diselesaikan terkait dengan hajat hidup para buruh yang sekarang sedang dihadapi ini? Saya kira dua-duanya jalan paralel ya. Artinya ada yang quick win. Satgas PHK itu diapresiasi sebagai cara yang quick win. Kita dorong terus tuh Satgas PHK karena memang banyak masalah yang belum diselesaikan, hak-hak pekerja yang belum terbayar, kebingungan pekerja PHK cari kerja di mana setelah itu. Tapi di sisi yang lain kan, kenapa ekonomi kita itu pertumbuhan dan serapan tenaga kerjanya tidak optimal? Berarti kan ada masalah struktural, ada masalah fundamental. Jadi struktur ekonominya juga harus mengalami perubahan secara paradigmatik dan secara total nih. Artinya struktur ekonomi yang ketergantungan pada komoditasnya masih sangat besar. Ini kan kita bicara pekerja di kawasan-kawasan industri. Tapi saudara-saudara kita yang saat ini itu sebenarnya menjadi tantangan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, termasuk Papua juga. Itu adalah isu soal naik turunnya harga komoditas. Dan tahun ini yang menjadi lebih berat lagi, ini bukan hanya pekerja di sektor industri pengolahan, tapi sektor-sektor komoditas, sawit itu harganya kurang begitu bagus, kemudian batu bara sedang turun, nikel pun juga sama. Ini nanti akan berpengaruh bukan hanya Jawa masalahnya yang basis industri, tapi di luar juga. Artinya kita kan juga harus melakukan shifting atau perpindahan sektor yang tadinya berbasis komoditas, itu menjadi sektor yang ada nilai tambah dan sektor yang lebih tahan terhadap gejolak dari eksternal.
Oke, dan tentunya itu juga butuh waktu yang tidak singkat ya, Mas Bima, dan yang memang mendesak sekarang kebutuhannya tidak hanya bagaimana kita tadi Satgas PHK untuk bagaimana mengatasi yang sekarang sedang berlangsung, tapi juga dari sisi perusahaannya, yang bagaimana mereka tetap bisa survive di tengah kondisi yang sulit. Kita akan bahas lagi, Mas Bima, usai jeda berikut. Saudara tetap bersama kami di Breaking News.